All New Yamaha NMAX datang dengan berbagai hal baru, mulai dari desain, fitur, dan juga performa. Memang bukan barang yang benar-benar baru karena All New Yamaha NMAX sendiri sudah meluncur di akhir tahun 2019. Nah, tapi nggak ada salahnya kita ungkap sedikit apa saja perbedaan dari generasi terbaru NMAX ini. Dari penyajiannya yang demikian, All New Yamaha NMAX jelas lebih dinamis, bahkan cenderung agresif. Coba aja lihat desain dan bentuk dari lampu utamanya ini. Nggak lagi sama, tapi bentuknya jelas lebih agresif. Apalagi adanya list di bagian dalam rumah lampu yang membuat sorot mata dari All New Yamaha NMAX ini lebih tajam dan tidak mengurangi optimalisasi pendarannya. Nah, bentuk yang lebih kecil tadi juga terdapat pada lampu sen. Selain itu, penempatannya juga sekarang lebih mirip kepada maxi series seperti Yamaha X-Max atau T-Max. Dan yang nggak kalah penting, bentuk windshieldnya sekarang juga berubah, lebih aerodinamis. Nah, kesan sporty justru kentara saat mata memandangi tubuh bagian samping dari All New Yamaha NMAX. Terkesan sporty, terlebih dengan bodi yang berada tepat di bawah bagian jok ini misalnya, dibuat melengkung hingga ke buritan. Alhasil menghadirkan bentuk penerangan belakang yang juga baru. Dengan bentuk yang sekarang, kami bilang ini menjadi salah satu nilai plus dari All New NMAX. Selain desain lampu belakang, spatbor dari All New NMAX juga baru. Ditambah lagi adanya mata kucing yang membuat tampilan belakangnya ini lebih menarik. Dengan adanya pengembangan tadi juga berdampak pada perubahan dari dimensi All New NMAX itu sendiri. Terlihat pada bagian bodi ini. Sebagai contoh pada desain bodi sampingnya ini, selain bentuknya berubah, tetapi juga di sini terlihat lebih lebar. Dan ini juga mempengaruhi dari posisi berkendaranya. Mari kita lihat. Nah, bisa dilihat sendiri karena bodinya yang semakin lebar tadi memaksa kaki terbuka lebih lebar lagi. Untuk beberapa orang ini akan membuat posisi kaki menjadi jinjit. Perubahan tadi juga berdampak pada bagian footstep-nya. Bagian footstep dari All New Yamaha NMAX sekarang lebih lebar dari versi yang lama. Tapi untuk panjangnya sendiri justru berkurang. Kenapa? Untuk bagian belakang ini menjadi lebih pendek. Jadi membuat pergerakan kaki menjadi lebih terbatas. Begitu pula pada bagian depannya. Kalau misalnya pada NMAX lama, kaki kita itu akan lebih jauh menjangkau ke bagian atasnya. Tapi untuk yang sekarang ini juga sama, lebih pendek. Ya, walaupun lebih pendek tapi tidak mengurangi kenyamanan dari NMAX itu sendiri. Kenapa? Karena dengan desain seperti ini, posisi kaki menjadi lebih rileks. All New NMAX lebih tinggi ketimbang NMAX yang lama. Walaupun kenyataannya, jok dari All New NMAX ini masih sama dengan yang lama yaitu 765 mm. Catatan menariknya adalah soal ground clearance. Dibanding NMAX yang lama, ternyata All New NMAX memiliki jarak terendah ke tanah atau ke aspal yang lebih pendek yaitu 124 mm. Sementara NMAX lama adalah 135 mm. Seperti yang saya bilang tadi, perubahan atau pengembangan juga terjadi pada bagian mesinnya. Secara kapasitas tetap sama 155 cc dengan teknologi VVA. Namun di sini terdapat perubahan pada bagian jantung mekaniknya itu sendiri yang membuat tenaga dari All New Yamaha NMAX ini meningkat. Namun ada catatan karena torsinya sendiri sedikit mengalami penurunan. Seperti apa impresi mengendarai All New Yamaha NMAX ini? Mari kita langsung buktikan. Ubahan terjadi pada sektor jantung mekaniknya. Tidak bisa dibilang minor mengingat jeroan mesin dari All New NMAX mendapat pasokan item yang baru. Mulai dari klep intake, katup pemasok mikstur udara dan bahan bakar yang diperbesar hingga 20,5 mm. Paling mencolok yaitu piston menggunakan kepunyaan dari Yamaha R15, salah satu motor sport mereka. Lalu kompresinya juga turut ditingkatkan dari sebelumnya 10,5:1 menjadi 11,6:1. Alhasil tenaga All New NMAX naik dari 14,8 horsepower menjadi 15,1 horsepower. Nah, penambahan daya ini cukup membantu karena All New NMAX sendiri sekarang memiliki bobot 132 kg. Terdapat selisih 5 kg dengan NMAX model lama.
Peningkatan ini pun memberikan dampak positif. Outputnya begitu terasa ketika bermain di putaran mesin yang lebih tinggi. Memang agak sulit mengukurnya karena All New NMAX sendiri memang belum dilengkapi dengan tachometer. Ya, gampangnya untuk mencapai 100 km per jam dapat dijangkau lebih cepat. Apalagi jika kecepatannya sudah melebihi 40 km per jam. Nah, dari situ kinerja variable valve actuation yang menjadi salah satu andalan dari All New NMAX ini bekerja. Dan menariknya, kinerja dari VVA itu sekarang terlihat dari panel meter All New NMAX. Untungnya bukan sektor performa saja yang mereka tingkatkan, karena nyatanya maksimalisasi handling juga turut dilakukan oleh pihak Yamaha Indonesia. Selain meracik ulang geometri, sasis baru NMAX juga sudah mendapatkan penguatan di beberapa titik. Ditambah lagi ada peredam kejut grass di bagian belakangnya. Nah, suspensi tabung di bagian belakang ini sekarang sudah memiliki setelan preload. Efeknya pun sangat-sangat positif, terutama ketika kami bermanuver di tikungan. Efek limbung di buritan akibat redaman suspensi yang keempukan berkurang drastis. Jika ingin lebih stabil, tinggal sesuaikan saja sesuai keinginan. Lalu bagaimana dengan pengendaliannya di lalu lintas ibu kota yang cenderung padat? Seperti yang kami sampaikan tadi, All New NMAX memang lebih berat dari NMAX yang lama. Informasi juga nih, kalau torsi dari All New NMAX sekarang justru turun 0,5 Nm dari versi sebelumnya. Tapi saat kami membawanya ke lalu lintas yang padat, penurunan momen puntir tadi sama sekali tidak berdampak negatif. Memang jadi lebih smooth di putaran bawah, tapi saat mengendalikannya di kemacetan, penambahan berat tubuh tadi sama sekali tidak berpengaruh. Oh ya, perlu diingat, jarak sumbu roda dan panjang keseluruhan dari All New NMAX lebih pendek dari NMAX tipe yang lama. Nah, itu kenapa All New NMAX ini tetap enteng saat dikendalikan, termasuk pula kemudahan ketika mengantre di lalu lintas. Nah, di stang bagian kanan terdapat fitur Start Stop System yang jika diaktifkan maka mesin akan mati otomatis saat idle dalam kurun waktu 3-5 detik. Disematkan untuk mengoptimalkan pemakaian bahan bakarnya dan hanya perlu memutar gas saja untuk menyalakan mesin. Nah, fitur penyala mati mesin ini bekerja beriringan dengan Smart Motor Generator. Itu pula yang menjadi alasan kenapa skutik ini halus saat pertama kali di starter. Oh ya, satu lagi, unit All New NMAX Connected ABS yang kami uji ini juga mempunyai fitur tambahan yaitu konektivitas gawai. Berbekal teknologi Communication Control Unit atau CCU, di mana pengendara dapat menghubungkan NMAX-nya bersama smartphone via jaringan Bluetooth. Tentu saja melalui aplikasi YConnect. Melalui aplikasi YConnect tadi Anda bisa melihat beberapa informasi seputar kendaraan, termasuk status oli mesin dan aki motor. Pendaran berwarna hijau menunjukkan status keduanya dalam kondisi baik. Nah, sebaliknya bila berwarna merah, seperti yang Anda lihat ini, menandakan bahwa item tersebut harus mendapatkan perawatan. Karena diharuskan servis, maka langsung aja sekarang kita berangkat ke bengkel resmi Yamaha. Sambil sekalian kita cari tahu soal servis berkala All New Yamaha NMAX. Oke teman-teman, itu tadi saya baru selesai daftar untuk servis Yamaha All New NMAX. Nah, kalian juga pengen tahu apa aja sih yang diservis selama masa garansi ini? Untuk lebih lanjutnya kita tanya langsung sama pihak bengkel resminya. Ya, untuk di NMAX sendiri di sini ada fasilitas servis gratis. Kita lihat servis gratis pertama, kedua, ketiga, keempat. Untuk yang pertama ini 1000 km atau 1 bulan dari tanggal pembelian. Servis pertama ini fasilitasnya servisnya gratis, olinya juga gratis, itu di setiap 1000 km. Untuk di servis kedua itu servisnya masih gratis, itu per 4000 kilo 4 bulan dari tanggal pembelian, di mana yang lebih dulu bulannya atau kilometernya. Nah, untuk di servis ketiganya ini itu sama, servisnya masih gratis, itu olinya sudah mulai bayar sama seperti yang kedua. Dan itu ada tambahan di setiap servis ketiga itu dianjurkan untuk penggantian busi. Nah, untuk di servis keempat sendiri nih, di servis keempat itu servisnya masih gratis, tambahannya sama seperti yang ketiga, itu olinya sudah mulai ganti, oli gardannya, plus tambahannya untuk di servis keempat ini 10.000 kilo pengecekan injection, sistem injectionnya.
dan sistem injection dan penggantian air radiator, Pak. Setelah itu ini ada catatan berkalanya di dealer resmi Yamaha, kita di stempel ya. Ini dari mulai 1, 2, 3, 4. Nah yang kelimanya ini sudah mulai bayar, servis bayar. Itu untuk jasa servis ringan sendiri kalau untuk di All New NMAX 95.000. Ini harus diisi, perlu diingat ini harus diisi. Ini untuk jaminan garansi mesin. Jadi nanti kalau misalkan motornya mesinnya ada masalah atau kelistrikannya ada masalah, itu kalau selama masuk garansi itu masih kita bisa klaim dengan catatan servisnya harus rutin, dan olinya harus selalu menggunakan dari Yamaha. Untuk setiap servis itu baik servis pertama sampai intinya servis ya Pak ya, itu ada 21 item pengecekan Pak. 21 item pengecekan nanti kita tanda tangani di sini yang kita cek apa aja. Mungkin yang pertama itu di servis pertama kita pengecekan baut-baut roda, kondisi orinya dan ganti untuk penggantian, terus cek filter udara dan sistem pengecekan FI-nya Pak. Tuh, nanti ntar kan kita cek sistem injeksinya masih normal apa enggak. Oke, Tolovers, itu tadi hasil bincang-bincang saya dengan pihak Mekar Cibinong. Nah, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Pak Mamal tadi bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman yang punya all new Yamaha NMAX, terutama untuk servis berkalanya. Dan yang paling penting adalah berapa uang yang harus dikeluarkan untuk harga parts yang diganti tadi. Nah, itu tadi tahapan servis berkala all new Yamaha NMAX. Oke, kita lanjutkan, tapi masih terkait dari informasi yang ada di dalam aplikasi ini. Selain catatan mengenai waktu terakhir kali oli ataupun baterai mengalami pergantian, dari sini Anda dapat mengetahui secara detail soal penggunaan bahan bakar, dicatat secara harian dengan informasi mencakup rata-rata pemakaian bahan bakar, total jarak tempuh, dan jumlah bahan bakar yang terpakai. Selain itu, ada suguhan yang paling atraktif di sini, yaitu akselerometer digital seperti penunjuk kecepatan dan jarum putaran mesin, ditampilkan sesuai dengan bukaan gas pada motor Anda. Dengan memanfaatkan aplikasi ini juga, Anda juga dapat mengetahui jika ada panggilan telepon atau email yang masuk ke handphone Anda dan bisa terlihat langsung dari panel meter digital All New NMAX. Sementara untuk fitur tambahan lainnya, All New NMAX sekarang punya electric power socket yang terdapat di konsol sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan juga terdapat sebuah konsol lengkap dengan penutupnya. Nah, varian termahal dari All New NMAX ini sudah menggunakan sistem kunci model keyless, tidak lagi menggunakan kunci konvensional seperti sebelumnya. Nah, bagian kunci ini juga sudah dilengkapi dengan fitur immobilizer dan answer back system. Lalu berdampingan juga dengan tombol pembuka cover tangki bensin dan bagasi. Terlepas soal fitur yang mendukung kemudahan berkendara dari All New NMAX, pihak pabrikan juga sudah melengkapinya dengan perlengkapan keselamatan yang lebih baik, terutama pada tipe NMAX Connected ABS yang kami coba ini. Sistem pengeremannya sudah menggunakan ABS, dan sudah terdapat juga fitur traction control system. Nah, itu tadi impresi berkendara kami bersama all new Yamaha NMAX. Secara keseluruhan, generasi terbaru dari NMAX ini menawarkan hal-hal yang bisa dibilang semuanya baru. Mulai dari desain, fitur, mesin, dan juga performa yang pastinya. Untuk harga, tipe NMAX Connected ABS yang kami coba ini dijual dengan harga Rp33.750.000 on the road Jakarta. Harga itu bisa dibilang nggak terlalu signifikan kenaikannya dibandingkan dengan NMAX yang lama pada tipe ABS. Tapi jangan lupa, untuk tipe ini sudah mendapatkan fitur konektivitas gawai yang itu terhubung dengan aplikasi bernama Y-Connect. Apakah Maxi Yamaha ini layak menjadi pilihan? Tulis di kolom komentar, dan khususnya buat Anda yang memang sudah memiliki all new Yamaha NMAX. Kolom ini bisa Anda bagikan sebagai wadah untuk kita saling berkomunikasi. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel di Official Auto.